Sekelompok preman datang ke kampus untuk menemui seorang gadis, bro. Laki-laki ini adalah bos mereka. Dia sangat marah karena gadis itu menceritakan keburukannya. Dia mendatangi gadis itu untuk memberinya pelajaran, sehingga gadis itu pun ketakutan melihatnya. Lalu gadis ini pun berusaha menenangkannya, bro. Tetapi preman itu malah marah kepadanya. Kenapa kau ikut bicara? Apakah aku harus ke rumahmu malam ini? Dia mengancam gadis itu, bro. Dan tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka. Mereka pun melihat pria itu, tetapi karena dia diam saja, mereka tidak menggubrisnya. Lalu saat preman itu berbicara lagi, tiba-tiba pria itu menghajarnya, bro, di hadapan mereka semua. Kemudian preman itu dibantingkannya ke sebuah pohon, sehingga dia terkapar. Wow, amazing sekali, bro. Melihat itu, teman-temannya pun ketakutan. Lalu temannya menelepon teman-teman yang lain untuk menyuruhnya segera datang. Mendengarnya, mereka semua pun langsung berangkat ke kampus itu, bro, dengan membawa sebuah kayu. Sedangkan pria tampan ini sedang menghajar para preman yang lainnya. Tanpa kata sedikit pun, dia terus menjatuhkan mereka, bro. Kekuatannya sangat dahsyat. Para preman itu tumbang semua dibuatnya. Tiba-tiba preman tadi mengeluarkan pisau untuk menusuknya dari belakang. Tapi saat dia melakukannya, pria itu dapat menahannya, bro. Dengan kekuatannya, pria itu memegang tangan si preman. Kemudian dia menendangnya hingga preman itu terkapar lagi. Gadis ini pun sangat senang melihatnya, bro. Dan dia berjalan mendekati pria itu, lalu berterima kasih kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba pria itu menyingkirkan si gadis dan menyuruhnya untuk pergi. Sehingga gadis cantik itu pun heran melihat tingkah laku pria itu, bro. Ternyata pria itu mengusirnya karena para preman yang lainnya sudah datang. Mereka sangat ramai sekali, bro. Dengan amarah yang tinggi, mereka semua mendekati pria itu dengan membawa sebuah kayu. Karena mereka tak terima bos mereka sudah dihajar oleh pria itu. Dari segala arah mereka datang dan mengepung si pria tampan itu, bro. Sehingga gadis itu pun jadi panik melihatnya. Lalu preman tadi pun mengambil sebuah kayu dan ingin menghajar pria itu bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba sebuah mobil merah datang. Seorang pria tua memanggilnya dan melemparkan kayu kepadanya. Pria tampan itu pun menangkap kayunya, bro. Dan saat seseorang melemparkan botol, pria itu memukulnya ke arah mereka hingga mereka kesakitan. Ternyata yang datang itu adalah ayah dan kakak si pria tampan, bro. Mereka datang untuk membantu si pria tampan menghadapi preman itu. Tanpa basa-basi, mereka bertiga langsung memukuli semua preman yang ada di situ, bro. Sedangkan para preman itu menjadi ketakutan karena dipukuli oleh mereka. Pukulan mereka sangat kuat sehingga membuat para preman itu kesakitan. Dan akhirnya para preman itu lari terbirit-birit dibuat mereka bertiga. Wow, keren, bro, keluarga gokil nih, hahaha. Lalu seorang wanita bertanya siapa mereka membuat keributan di sini. Mereka, tahukah kau mereka siapa? Tahukah kau perusahaan terbesar di kota ini? Iya, mereka karyawannya ya. Apa? Mereka pemiliknya. Semua orang pun terkejut mendengarnya, bro. Ternyata di balik penampilan sederhana mereka, mereka adalah orang yang sangat kaya raya. Mereka memiliki perusahaan yang sangat besar di kota itu. Dan banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin bekerja sama dengan perusahaan mereka. Mereka selalu berbuat baik kepada semua karyawannya. Tidak ada jarak antara bos sama karyawan. Semua dianggap keluarga olehnya. Wadidaw, ini baru keren, bro. Haha. Gadis itu pun merasa takjub mendengarnya. Bahkan mereka tidak pernah sombong. Mereka selalu makan di warung-warung kecil untuk menghormati jeripaya para pedagang. Wah, pokoknya top markoto, bro. Sudah kaya tapi tak sombong. Pria ini sedang ngobrol bersama teman-temannya, bro. Tiba-tiba gadis itu lewat dan memanggilnya, "Hai, Coga." Pria itu pun melihatnya dan mengatakan, "Hai juga, bro." Dengan malu-malu gadis itu mendekatinya lalu bertanya, "Lagi nggak sibuk?" "Ya." Kemudian gadis itu mengajaknya ngopi, bro. Dengarkan hal itu, teman-temannya pun ngerti. Mereka langsung pergi. Dan si gadis cantik mengajak pria itu pergi, meninggalkan teman-temannya yang sedang keheranan, bro. Dan sampailah mereka di sebuah kafe untuk ngopi berdua. Tetapi pria itu tampak bingung karena dia tak pernah ngopi, bro. Lalu si gadis meminum perlahan kopi itu di depannya agar si Coga tahu cara meminum kopinya. Namun saat dia melihatnya, ternyata si Coga meminumnya dengan cara yang salah, bro. Gadis itu pun heran melihatnya. Ditambah lagi si Coga cuek kepadanya, tidak ada basa-basi sedikit pun. Sehingga membuat gadis itu jadi kesal melihat si Coga, bro. Tetapi dia berusaha untuk sabar sambil mengatakan perlu usaha yang banyak mengubah pria ini, hahaha. Dan mulai dari hari itu si gadis sering bersamanya, bro. Mereka berdua sering jalan dan mengobrol. Gadis cantik itu sering cerita ini cerita itu. Tapi si Coga hanya diam saja, bro, karena dia sangat pendiam dan sangat kaku kepada wanita. Dan gadis ini pun berusaha merubah sifatnya itu.
Secara perlahan dia mencoba merubah penampilan si Choga agar terlihat keren dan tidak kaku lagi. Dia mencarikan baju yang cocok untuknya dan mencari cara agar si Choga bisa berubah menjadi seorang yang periang. Dia menyuruhnya untuk senyum agar bisa dipoto. Semua ini dilakukannya karena gadis itu menyukai si Choga, bro. Dia ingin merubah pribadi si Choga agar bisa tersenyum dan tidak kaku lagi saat bersamanya. Karena gadis ini adalah seorang yang periang dan selalu tersenyum, bro. Tetapi tidak dengan si Choga. Dia sangat pendiam dan sangat jujur. Ketika ayahnya menelepon dan bertanya di mana, dia menjawabnya dengan jujur. Gadis itu pun heran melihatnya. Lalu dia bertanya, tak bisakah kau berbohong? Si Choga menjawab, aku tak pernah bohong kepada ayahku, apapun itu. Kemudian si gadis cantik pun terpikir sesuatu, bro. Lalu dia mengatakan, kita ke rumahmu, ayo. Dan tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah si Choga yang bagaikan istana, bro. Dan saat keluar mobil, gadis itu pun melihat rumahnya. Dia pun merasa takjub dengan mewahnya rumah si Choga. Kemudian si Choga membawa masuk gadis itu ke dalam rumahnya. Pamannya pun datang menyambut si gadis. Ayo nak, mari sini. Kau yang mentraktir dia ngopi hari itu kan? Mendengarnya, si Choga pun grogi dan langsung pergi meninggalkan mereka, bro. Setelah itu, si paman pun membawa si gadis untuk melihat sekeliling rumah mereka. Lalu dia dibawa ke kamar tidur mereka. Tetapi gadis itu heran, tempat tidurnya ada 3. Si paman pun menjawab, mereka tidur bersama, tidak mau berpisah. Si gadis pun tersenyum mendengarkannya, bro. Lalu dia dibawa ke ruang santai. Tetapi dia heran, banyak sekali minuman keras di sana. Si paman mengatakan, mereka minum 3 botol setiap hari secara bersama-sama. Gadis itu pun bertanya kesehatan mereka bagaimana. Tetapi si paman malah ketakutan dan mengajaknya pergi, bro. Ternyata ayah si Choga menemuinya dan ingin mengobrol dengannya, bro. Dia ingin mengenal lebih dekat gadis itu dan bertanya, kau mau minum apa nak, kopi atau teh atau yang lainnya? Namun si gadis mengatakan, paman kau suka aku kan? Ya sukalah, kau mau apa nak? Ada permintaan kecil, semuanya milikmu, ambil berapa banyak yang kau inginkan. Gadis itu pun senang dan langsung berdiri, bro. Ternyata gadis itu membuang semua minuman keras milik mereka. Ayah si Choga pun heran melihatnya. Lalu si gadis memanggil semua koki di rumah itu. Ia mengatakan, mulai dari hari ini semua makanan harus yang sehat. Kalian harus memasak sayur-sayuran, ubi, dan wortel. Pokoknya segala yang menyehatkan. Dia pun merubah semua menu makanan di rumah itu, bro. Setelah selesai, mereka pun makan bersama. Tetapi semua orang heran melihatnya. Hanya makanan ini yang harus dimakan. Aku akan datang setiap hari dan memasaknya. Ayah si Choga pun tersenyum melihatnya, bro. Sambil malu-malu, gadis itu pun mengatakan lagi, paman, tolong jangan salah paham ya. Banyak yang akan bahagia jika kau tetap sehat. Jadi, aku melakukan semua ini. Oh tidak, perubahan ini sangat bagus. Aku sangat senang melihat seorang gadis membuat perubahan di rumah ini. Mereka semua pun tertawa, bro. Wah, mantap, bro. Tadi kukira cewek yang matri, rupanya cewek yang penyayang. Hahaha. Gadis ini mencarikan jodoh untuk abangnya si Choga, bro. Dia menjodohkannya dengan wanita yang sangat cantik, sehingga akhirnya mereka berdua menikah. Ayah si Choga pun bahagia melihatnya, bro. Karena semenjak adanya gadis itu, suasana di rumah mereka menjadi berbeda. Rumah si cowok ganteng menjadi sangat indah, karena gadis itu selalu mengisinya dengan senyuman dan tawa. Dan ayah si Choga pun sangat suka kepada gadis itu, bro. Lalu dia memanggil si Choga. Itu ayahmu memanggilmu. Pergi kau sana. Pergi. Setelah dia mendekat, ayahnya mengatakan, coba lihatlah gadis itu. Si Choga pun melihatnya, bro. Dia melihat gadis itu menjadi sangat cantik dengan senyuman yang indah, ceria bersama teman-temannya. Lalu ayahnya mengatakan, lihatlah dia selalu membuat rumah ini penuh dengan kebahagiaan. Jangan pernah biarkan air matanya jatuh di dalam hidupnya. Kalau sempat itu terjadi, kita semua seperti orang mati. Si Choga pun terdiam. Lalu sambil melihat gadis cantik itu, dia mengatakan, aku tak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan selalu berada di sampingnya, ayah. Wow, sangat keren, bro. Hahaha. Dan setelah acara selesai, gadis itu akan pulang bersama si Choga. Tapi tiba-tiba ayah si Choga memanggilnya. Anakku, si gadis pun melihat. Kemarilah. Dengan senyuman, gadis itu pun mendatanginya, bro. Lalu bapak itu pun memeluk si gadis cantik. Sedangkan si Choga hanya tersenyum melihat ayahnya yang sedang memeluk si gadis sambil menangis. Si gadis pun mengatakan, apa paman ini seperti anak kecil? Aku kan kembali lagi besok, jangan menangis. Kemudian gadis itu pun pergi lagi bersama si Choga, bro. Sebelum dia pergi pun dia menebarkan senyuman indahnya kepada mereka semua. Mantap, bro, gadis periang nih. Dan akhirnya si Choga pun mengantar pulang gadis cantik itu, bro. Di tengah jalan si Choga berterima kasih kepadanya karena gadis itu keluarganya menjadi indah. Namun ternyata gadis itu sudah tidur, bro. Dia pun tersenyum melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba seorang polisi menghentikan perjalanan mereka. Lalu polisi itu memeriksa ke mobil si Choga dan bertanya, siapa dia? Si Choga pun menjawab, teman sekampus. Tetapi polisi tak percaya. Dia menuduh si gadis yang tidak-tidak, lalu menyuruh untuk membangunkannya. Dia sangat lelah. Aku nggak peduli. Si Choga pun jadi geram. Kemudian dia menatap polisi itu.
Kenapa kau marah? Aku harus tahu kau mencuri atau kawin lari dengannya. Bangunkan dia, kata polisi itu lagi, bro. Mendengarnya, si Choga pun jadi tambah kesal. Sambil menatap gadis itu yang sedang tertidur, secara perlahan dia menggeserkan tangannya, bro. Kemudian dia menambah volume musik di mobilnya. Melihatnya, polisi itu pun jadi panik. Kenapa kau kuatkan suaranya? Apa yang akan kau lakukan? Kau cantiknya, si gadis pun tersenyum indah. Lalu dia berjalan akan memasuki rumahnya, bro. Ini baru namanya mantap, bro. Aku suka. Gadis ini memperkenalkan si Choga kepada ayahnya, bro. Mereka ingin mengatakan sesuatu. Apa itu? Kata ayah si gadis. Lalu si gadis mengatakan, kami saling menyukai ayah dan kami ingin menikah. Lalu ayahnya bertanya kepada si Choga, apakah namamu Choga ya? Iya, Pak. Apakah pekerjaan ayahmu? Di industri, Pak. Jawabnya. Oh iya, sekarang aku tahu ayahmu sering makan dan duduk di pinggir jalan kan? Juga sering memukuli siswa dan preman dengan tongkat di jalanan. Apa itu dia? Dengan merasa tidak enak, si Choga pun menjawab, ya dia ayahku, Pak. Pekerjaan ibumu apa? Dia tidak ada lagi, Pak. Dia tidak ada lagi atau tak bersamamu. Si Choga pun menjadi kesal mendengarkannya, bro. Lalu dia mengatakan, Pak, ayahku akan datang dan bicara denganmu. Aku tak sudi. Si gadis pun jadi terkejut melihatnya. Aku tidak memberi janji kepada orang seperti itu. Dia mengejek ayah si Choga. Si gadis pun berusaha menenangkan ayahnya, bro. Tetapi dia malah disuruh diam. Ayahnya mengatakan, kau telah membohongiku. Jangan sok pintar di depanku. Gadis itu pun jadi terdiam mendengarkannya, bro. Kau bilang kau pergi ke rumah temanmu. Tetapi ternyata kau pergi ke rumah pacarmu. Apalagi pacarmu seorang laki-laki yang bajingan seperti dia. Sambil menunjuk si Choga, bro. Namun si Choga hanya tetap diam. Aku sering membaca koran dan melihat berita seorang gadis berpacaran dan hamil di luar nikah. Dan kurasa kau pun telah kotor seperti itu juga. Tiba-tiba si Choga menarik baju ayahnya. Si Choga jadi sangat marah karena kekasihnya dikatain yang tidak-tidak di depan matanya. Lalu dia mengatakan, aku diam ketika kau menghinaku dan ayahku. Aku juga diam ketika kau menghina ibuku. Tapi putrimu adalah orang yang sangat suci. Dia menamparnya lagi, bro. Si gadis pun menahan si Choga, bro. Sambil menangis dia memintanya untuk berhenti karena dia adalah ayahku. Ayahnya pun terkejut mendengarkannya, bro. Kemudian gadis itu memohon kepada si Choga untuk pergi dan meminta kepadanya jangan pernah menemuinya lagi. Si Choga pun hanya diam dengan amarahnya yang tinggi. Lalu dia mengatakan, jika kau menangis, aku akan membunuhnya. Si gadis pun langsung terdiam, bro. Lalu dengan perasaan yang sangat hancur, si Choga mendatangi ayah si gadis lagi dan mengatakan, dengarkan aku, baiklah jika kau tak setuju anakmu denganku. Aturlah dia sesuka hatimu dan pilihlah jodoh untuknya. Tetapi jika dia tak bahagia dan menderita atau menangis, aku akan membunuhmu. Dimanapun kau berada, aku akan mencari. Lalu dia memukul sebuah batu hingga hancur, bro. Si gadis pun terkejut melihat si Choga yang begitu sangat marah, lalu pergi meninggalkan mereka. Dia pergi dengan perasaan yang sangat hancur, tanpa menoleh dan melihat si gadis sedikit pun. Sedangkan si gadis langsung terduduk sambil tragis yang dialaminya di depan matanya. Sedangkan di rumahnya si Choga, seluruh keluarganya menemaninya yang sedang termenung, bro. Mereka terus menatapnya yang hanya terdiam tanpa kata. Lalu mereka berusaha menghiburnya. Si kakak menuangkan minuman keras lalu meletakkannya di depan si ayah. Kemudian si ayah pun menggesernya tepat di depan si Choga, bro. Melihatnya, si Choga pun langsung mengambil miras itu dan meminumnya. Lalu setelah dia selesai minum, ayahnya pun mulai mendekatinya dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi anakku? Sweetie mana? Si Choga pun menjawab, dia tidak akan datang lagi ke rumah ini, ayah. Ayahnya langsung terdiam dan bertanya, siapa yang melarangnya? Ayahnya. Itu sudah biasa. Tak masalah dia melarangnya. Sambil menangis si Choga mengatakan lagi, tapi dia mengatakan Sweetie tak punya harga diri. Ayah dan kakaknya pun langsung bangkit, bro. Mereka sangat marah mendengarnya dan mengambil sebuah pistol. Mereka ingin membunuh ayah si gadis itu. Tetapi saat mereka pergi, si Choga mengatakan, Sweetie tak akan datang jika kau pergi, ayah. Hanya tubuhnya yang akan datang. Ayahnya pun langsung terdiam dan menembakkan pistolnya ke lantai, bro. Sambil menangis, si Choga mengatakan dia juga marah kepada ayahnya sama seperti kita. Ayahnya pun langsung tertegun melihat penderitaan yang dialami oleh anaknya, bro. Dia sangat tahu rasa sakit yang dialami oleh anaknya, sehingga air matanya pun jatuh dengan sendirinya, bro. Wah, sedih sekali, bro. Jadi mewek aku. Hahaha. Semenjak hari itu, si Choga pun jadi sering menyendiri. Dia sering duduk melamun seorang diri sambil mengingat kenangan-kenangan saat bersama gadis itu, bro. Dia tak bisa melupakan gadis itu walaupun hanya sesaat. Dan saat dia lagi menyetir pun, dia selalu teringat kejadian di rumah gadis itu. Sehingga dia jadi tak fokus menyetir mobilnya, bro. Tiba-tiba ada yang menyeberang di depannya. Si Choga pun jadi panik dan membanting setirnya. Sehingga mobilnya pun bertabrakan dengan mobil yang lain.
Mendengarkan hal itu, ayah dan seluruh keluarga si Choga pun jadi panik karena kejadiannya di dekat rumah mereka, bro. Lalu si paman mengatakan dia tak bisa hidup begini terus. Dia akan dalam bahaya suatu saat nanti. Mendengarnya, mereka pun jadi takut. Si abang pun bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan, paman? Kita harus mengirimnya keluar. Kita harus mengirimnya ke kota lain. Aku punya kenalan di sana. Seorang gadis cantik dan seksi sedang berjalan di depan bandara, bro. Tiba-tiba dia berhenti membuka sweaternya sehingga semua mata pria melotot dibuatnya. Waduh, aduh, kayak gini laki-laki ini nggak bisa nengok yang semohai. Tetapi bukan aku ya, hahaha. Dan juga bukan si Choga yang lewat ini. Dia tidak menggubris gadis itu. Tiba-tiba gadis itu memanggilnya, tunggu Choga. Si Choga pun melihatnya sambil keheranan siapa dia. Lalu gadis itu mendekati si Choga dengan pesonanya. Si Choga pun masih bingung. Secara tiba-tiba dia langsung video call kepada seseorang. Ternyata gadis itu adalah suruhannya paman si Choga, bro. Dan beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah gadis itu, bro. Mereka akan santai sejenak, kemudian akan jalan-jalan. Itu katanya kepada security-nya. Lalu gadis itu membawa masuk si Choga ke dalam rumahnya, bro. Si Choga pun hanya mengikutinya tanpa kata. Kemudian gadis itu mengajak si Choga bersantai dan memberinya minuman. Dia ingin menghibur si Choga agar tidak bersedih lagi, bro. Setelah itu si gadis mengajak si Choga untuk jalan-jalan, bro. Akan tetapi di tengah jalan gadis itu merepet karena si Choga cuek kali kepadanya. Dari tadi tidak ada berbicara sedikit pun. Tapi tiba-tiba ada yang menembak mobil di belakang mereka, bro, sehingga mobil itu melayang dan terguling-guling di hadapan mereka. Si Choga pun langsung refleks, dia menghentikan mobil mereka agar tidak menabrak mobil itu. Dan setelah mereka berhenti, si Choga pun keluar dari mobilnya untuk melihat mobil yang ditembak tadi. Dan ternyata di dalamnya adalah ayah si gadis, bro. Si Choga pun jadi terkejut melihat bapak itu. Namun tiba-tiba penjahat itu menembak mobil yang lain hingga melayang dan terseret juga ke tempat si Choga. Dan ternyata di dalam mobil itu ada seorang laki-laki juga yang sedang terluka. Lalu para penjahat itu pun keluar dengan mobilnya, bro. Mereka memacu mobilnya dengan kencang ingin menabrak bapak ini. Semua orang di situ pun ketakutan melihatnya. Tetapi untungnya si Choga berhasil menyelamatkannya, bro. Si Choga menarik bapak itu keluar dari mobilnya sehingga bapak itu pun selamat. Namun tiba-tiba para penjahat itu datang lagi dengan membawa senjata. Mereka semua ingin menembak bapak itu, bro. Akan tetapi si Choga tak tinggal diam. Dia menginjak pintu mobil dan pintu itu pun terbang. Lalu dia menangkapnya. Sehingga tembakan para penjahat tidak bisa mengenai mereka karena adanya pintu itu. Kemudian si Choga berjalan mendekati para penjahat itu. Setelah mendekat dia menghantamnya hingga penjahat itu melayang, bro. Wow, walaupun lebay tetapi tetap keren, bro. Hahaha. Dia terus menghantam para penjahat itu dengan pintunya. Senjata mereka tak berguna di depannya. Mereka semua pun tumbang secara bersama-sama dibuat oleh si cowok ganteng ini, bro. Tetapi para penjahat yang lain pun masih berdatangan untuk menyakiti bapak itu dan keluarganya. Melihatnya, si Choga pun tak gentar, bro. Dia berjalan mendekati mereka dengan gagahnya. Tanpa basa-basi, para penjahat itu menembaki para pengawal bapak itu. Si Kibo pun melompat ingin menembak bapak itu, namun si Choga melemparkan pintunya hingga dia kena dan terjatuh, bro. Kemudian si Choga berlari, lalu melompat menghantam penjahat yang lainnya juga hingga terkapar. Dia berdiri dengan gagahnya menunggu para penjahat itu datang, bro. Setelah itu dia menendang ban yang terbakar hingga terbang, lalu berjalan mengikutinya. Tetapi ketika dia sampai, dia langsung menghantam mereka semua sehingga mereka semua melayang dan jatuh bersamaan. Wow, film India nih, bro, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Namun tiba-tiba si Choga dipukul, bro, sehingga dia jadi lemas dan tersungkur ke mobil. Lalu dengan sombongnya laki-laki ini menyuruh anak buahnya membunuh si Choga. Kemudian dia berjalan mendekati keluarga bapak itu dengan mengeluarkan pistolnya, bro. Dia ingin mengambil seseorang di mobil mereka. Ibu ini pun memohon kepadanya agar tidak melakukannya. Dan saat itu juga si Choga pun sadar, bro. Penjahat ini mengatakan, jika kau menghalangiku, akan kubunuh kau. Pergi kau sana. Dia mendorong mereka, bro. Si Choga pun jadi sangat marah melihatnya, bro. Dia mengumpulkan kekuatanmu. Dia langsung menghantam para penjahat yang ada di dekatnya. Dalam sekejap mereka tumbang semua dibuatnya. Dia pun langsung mengejar laki-laki ini yang ingin mengambil seseorang di mobil itu. Tapi belum sempat dia menariknya, si Choga mengangkatnya, bro. Lalu dengan amarahnya dia memantikan laki-laki itu ke tanah. Namun hal yang mengejutkan itu sedang ketakutan dan paras wajahnya pun berubah drastis sekarang. Melihatnya dia langsung terkejut batin dan terdiam. Sambil mengingat kata-kata ayahnya agar jangan pernah membiarkan air mata gadis itu jatuh dalam hidupnya. Si Choga pun bersedih karena merasa gagal menjalankan amanah ayahnya, bro. Karena gadis itu sedang menangis di hadapannya. Akan tetapi tiba-tiba si Choga ditembak. Gadis pun terkejut melihatnya, bro. Ternyata yang menembaknya adalah penjahat tadi. Dia menembak si Choga berulang kali di hadapan gadis itu. Bapak ini pun melawan lalu mengambil sebuah pistol dan menembak si penjahat itu. Sehingga penjahat itu berhenti menembak dan kabur ketakutan. Kemudian dia pergi sambil mengancam bapak itu, bro. Sedangkan si gadis sangat shock melihat si Choga yang berdiri dan terluka di depannya. Dia sangat sedih melihat si Choga yang secara perlahan akan tumbang, bro.
Pria ini sedang dirawat di rumah bapak yang telah diselamatkannya, bro. Secepat mungkin para dokter pun berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan si gadis cantik, dia terus menangis karena pria yang sangat dicintainya sedang kritis. Dalam tangisnya, dia terus memanggil nama si Choga. Seakan-akan mendengarkan panggilan itu, si Choga pun langsung tersadar, sehingga para dokter pun heran melihatnya, bro. Bahkan setelah dia dipindah ke kamar pun, dia terus mengingat gadis itu, bro. Dalam tidurnya, dia terus membayangkan gadis itu yang sedang menangis, sehingga dia tersadar membuka matanya. Seketika itu juga dia langsung bangkit dan melihat lukanya, bro. Dia pun merasa heran, dia tak tahu berada di mana sekarang. Tetapi istri bapak itu langsung menghampiri si Choga yang sedang kebingungan. Setelah mendekati si Choga, dia langsung memegang pipinya, bro, lalu mengatakan, "Entah ibu mana yang melahirkanmu, tapi kau telah menyelamatkan kami semua dengan nyawamu. Terima kasih anakku." Si Choga pun bertanya kenapa mereka menyerang. Lalu ibu itu pun mengatakan, "Untuk menantuku." Si Choga pun terkejut. Untuk dia, semua berawal dari bisnis keluarga kami dan ayah si gadis. Dan untuk memperkuat kerjasama dalam bisnis itu, ayah si gadis dan suamiku merencanakan pernikahan anak kami berdua, kata ibu itu, bro. Dan akhirnya pernikahan pun dilakukan. Kedua orang tua itu sangat bahagia, bro. Dan tibalah saatnya si mempelai pria memakaikan kalung kepada si gadis cantik. Tetapi setelah pria itu selesai memakaikan kalungnya, tiba-tiba dia ditembak, bro, sehingga mereka semua pun terkejut melihatnya. Dan akhirnya pria itu pun tewas di hadapan mereka semua, bro. Peperangan pun terjadi di acara pernikahan itu antara suami ibu itu dengan musuhnya. Sedangkan si gadis, dia hanya terdiam melihat suaminya yang telah meninggal di hadapannya. Gadis itu hanya menjadi tumbal antara permusuhan suamiku dengan lawan bisnisnya. Mereka ingin membunuh gadis itu agar lebih menghancurkan martabat suamiku. Tetapi syukurnya itu tak terjadi karena kau datang, anakku. Si Choga pun terkejut mendengarkan cerita ibu itu, bro. Dia sangat prihatin kepada kekasihnya. Dan beberapa saat kemudian ketika si gadis sedang duduk merenung seorang diri, si Choga pun menghampirinya, bro. Dia sangat sedih melihat gadis itu yang sedang duduk seorang diri di tengah kegelapan. Seakan-akan dia tak percaya yang dulunya gadis itu seorang yang periang dan selalu ceria dimanapun dia berada. Tetapi sekarang seperti ini, si Choga pun langsung terduduk lemas karena tak bisa menerima kenyataan itu, bro. Dia sangat terpukul melihat keadaan kekasihnya yang sekarang. Tetapi tiba-tiba si gadis mengatakan, "Sweetie akan mati, Choga. Takkan ada yang terjadi padamu." Kemudian sambil menangis, si gadis menyuruh si Choga untuk pergi meninggalkannya, bro, karena keadaannya sudah terbengkalai. Melihatnya, si Choga pun semakin terpukul, bro. Dia tidak tega melihat kekasihnya itu. Namun karena cintanya begitu besar kepada si gadis, dia bergerak dan menghapus air matanya, bro. Wow, mantap, bro. Ini baru namanya pria sejati. Hahaha. Semangatnya telah bangkit kembali. Dia pun akan pergi, bro. Tetapi sebelum itu dia mengatakan, "Tidak akan ada orang yang bisa menyakitimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku mencintaimu dan akan mencintaimu untuk selamanya. Dan tak akan ada yang bisa menghalangi itu walaupun aku harus mati." Dia pun langsung pergi meninggalkan si gadis, bro. Sedangkan si gadis, dia hanya terdiam menatap si Choga yang akan berani melawan apapun demi cintanya. Wadidaw, ini baru namanya keren, bro. Hahaha. Akan tetapi istri bapak itu mendengarkan pembicaraan mereka, bro. Dia jadi tahu antara hubungan si Choga dan si gadis. Gadis ini dan seluruh keluarga mertuanya sedang melakukan sebuah ritual di laut, bro. Bapak ini dan si gadis cantik akan menyelam ke laut, tetapi tiba-tiba para pengawalnya diserang. Seketika itu juga mereka semua pun jadi terkejut, bro. Dan ternyata sudah banyak sekali para penjahat yang berlari dengan membawa parang yang ingin menyerang gadis itu, bro. Mereka semua sangat ingin menghabisi si gadis cantik, tetapi tiba-tiba sebuah jangkar melayang ke dada si penjahat, sehingga dia menjadi koid, lalu dicampakkan ke dalam laut. Dan ternyata yang melakukan semua itu adalah si Choga yang telah datang, bro. Mereka semua pun sangat terkejut melihat kehadirannya. Akan tetapi para penjahat yang lain pun terus berlari mendekati si gadis. Namun si Choga tak tinggal diam, bro. Dia langsung berlari mengejar mereka semua. Tak memberi kesempatan, dia langsung menghajar orang yang ingin menyerang pujaan hatinya. Dengan gerakan yang sangat gesit, dia menjatuhkan para penjahat itu, bro, dan menahan semua serangan yang mengarah kepada kekasihnya. Wah, mantap Bang Choga, kamu keren. Ayo gaskan mereka semua, jangan kasih kendor. Hahaha. Setelah menatap kekasihnya itu, dia pun mengamuk dan membantai kedua penjahat ini, bro. Bagaikan kaleng kosong, mereka berdua diangkatnya, lalu dibantingkannya ke air. Melihat si Choga, para badut bersinglet pun ingin menyerangnya secara bersama-sama. Namun mereka semua tak ada apa-apanya, bro, dengan pukulannya yang sangat kuat. Dan dengan jurus yang telah kuajarkan kepadanya, dengan mudahnya dia membantingkan para penjahat itu satu persatu, bro. Akan tetapi keluarga bapak itu semakin panik, bro, karena mereka melihat sesuatu. Ternyata para penjahat itu pun semakin banyak. Mereka bertangan lagi, bro.
Melihatnya, si gadis itu pun langsung menatap si Choga yang sedang bertarung melawan para badut yang tersisa. Namun, para penjahat yang baru datang itu langsung mendekati si gadis dan mengelilinginya dengan mobil mereka. Tetapi mengetahui sang kekasih dalam bahaya, si Choga pun langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkannya, bro. Sedangkan si gadis hanya dia menatap penjahat itu yang semakin mendekatinya. Namun cinta si Choga tidak bisa diragukan lagi, bro. Ketika dia sampai, dia langsung melompat dan menendang para penjahat itu sehingga mereka tenaganya pun tak ada habis-habisnya melawan semua para penjahat itu. Tapak sucinya pun dikeluarkan, tendangannya pun dilayangkan untuk mereka semua. Akan tetapi, para penjahat itu berhasil menangkap si Choga dan menahannya di mobil. Lihatnya, si brewek ini pun jadi sombong, bro. Dia menyuruh semua anak buahnya untuk segera menghabisi si gadis. Si Choga pun sangat marah mendengarnya, bro. Dia berusaha melepaskan diri dari mereka. Namun, hal tak disangka-sangka pun terjadi, bro. Ayah dan kakak si Choga pun datang. Mereka langsung menabraki para penjahat itu. Kemudian, ayah si Choga melemparkan parang kepada anaknya. Si Choga pun melompat menjatuhkan mereka semua dan mengambil parang itu lalu membantai mereka, bro. Tak tinggal diam, ayah dan kakak si Choga pun langsung berlari untuk membantunya. Mereka langsung menghalangi para penjahat yang ingin menyerang si gadis. Walaupun para penjahat itu begitu banyak, tetapi mereka bisa membantainya dengan mudah. Akan tetapi tiba-tiba gadis ini memanggil si Choga, bro. Dia mengatakan Sweetie telah ditangkap. Mereka pun melihatnya. Ternyata gadis itu ditampar oleh si penjahat, bro. Amarah mereka semua pun semakin bangkit, bro. Si Choga langsung berlari. Begitu juga dengan sang ayah yang tercinta. Juga kakaknya tak akan berdiam diri bila melihat si gadis disakiti, bro. Lalu si ayah menendang penjahat itu hingga melayang dan si kakak menangkapnya. Sedangkan si Choga yang sangat marah langsung menghabisi penjahat itu di hadapan mereka semua, bro. Sehingga mereka pun terkejut. Emosi mereka bertiga sudah tak bisa dibendung lagi. Sehingga membuat para penjahat itu pun lari ketakutan di saat melihat si Choga mengejarnya lagi. Mereka pun langsung lari terbirit-birit, bro. Karena telah melihat kekuatan si Choga bila dia marah. Si Choga pun langsung berdiri di samping gadis pujaan hatinya itu, bro. Lalu dia menatap bapak ini yang sedang kebingungan dan mengatakan, "Aku bersumpah dan tempat suci ini sebagai saksi. Dia hidupku dan segalanya bagiku." Bapak itu dan keluarganya pun terkejut, bro. "Aku akan selalu berada di sampingnya. Jika kau berani mendekatinya lagi, kau pun akan kubantai." Mendengarnya, bapak itu tampak marah dan hanya diam sambil menatap si Choga, bro. Kemudian di hadapan mereka semua, si Choga langsung memegang tangan gadis pujaan hatinya. Dan dia pun langsung membawa gadis itu pergi bersamanya, bro. Wow, ini sangat keren, bro. Si Choga nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Gadis ini disambut oleh keluarganya si Choga, bro. Si Choga telah membawanya ke rumahnya. Namun gadis ini heran melihat keluarga si Choga masih menyayanginya. Setelah itu si Choga memegang tangan si gadis dan akan membawanya masuk, bro. Melihatnya si gadis pun jadi terkejut. Karena walaupun keadaannya sudah begini, si Choga dan keluarganya masih mau menerimanya, bro. Seakan-akan tak peduli akan hal itu, cinta si Choga tak berkurang sedikit pun kepadanya. Bahkan ternyata si Choga dan keluarganya telah menyiapkan kejutan untuk si gadis, bro. Dan saat melihat kejutan itu, si gadis pun tampak merasa heran. Ternyata kejutannya adalah kue ulang tahun untuknya, bro. Kemudian ayah si Choga memberikan pisau kepada si gadis dan mengatakan, "Selamat ulang tahun, anakku." Mendengarnya, si gadis pun terkejut, bro, karena di balik kesusahannya, keluarga si Choga masih peduli kepadanya. Dengan senyuman, bapak itu pun membantu si gadis memotong kuenya, karena dia masih trauma. Dengan cinta yang tulus, bapak si Choga pun memotongkan kuenya dan akan menyuapi si gadis, bro. Melihatnya, si gadis pun semakin bersedih, dan sambil menangis secara perlahan dia memakan kue itu. Dia sangat terharu, bahkan ayahnya sendiri pun tak pernah merayakan ulang tahunnya, bro. Setelah itu, si gadis pun menatap ayah si Choga karena tak menyangka mendapatkan cinta yang begitu besar dari mereka. Semua itu membuat hatinya tersentuh dan dengan sendirinya air matanya pun jatuh. Dalam tangisnya, dia pun melihat si Choga yang selalu berada di sampingnya. Lalu mereka pun menyuruh mengganti bajunya, bro. Tetapi dalam jalannya, si gadis tak berhenti menatapi si Choga yang selalu tersenyum kepadanya. Karena dia merasa heran, bahkan setelah apa yang dialaminya, si Choga masih tetap mencintainya, bro. Kemudian mereka pun makan bersama, tetapi si gadis masih saja merenung. Melihat si gadis, si Choga pun berhenti dari makannya, bro, dan ingin mencuci tangannya. Namun si gadis menghentikannya dan mengatakan, "Aku akan makan." Si Choga pun menatapnya, bro. Lalu secara perlahan si gadis cantik pun ikut makan juga bersama mereka. Mulai dari saat itu segala upaya dilakukan si Choga, bro, agar bisa mengembalikan senyuman si gadis. Dia membawa si gadis jalan-jalan lalu membawanya ke suatu tempat. Setelah sampai di tempat itu, ternyata si Choga membawanya bertemu dengan teman-teman kuliah si gadis dulu, bro. Teman-temannya pun berusaha menghiburnya dan tertawa bersama di depan si gadis agar keceriaannya bisa kembali lagi. Tetapi si gadis masih berdiam diri melihat mereka yang tertawa gembira, bro.
Lalu si Choga pun mendatanginya dan mengajaknya bergabung dengan mereka. Dia menggandeng tangan si gadis dan mengajaknya, tetapi si gadis masih saja diam di tengah-tengah mereka yang sedang bergembira. Namun si Choga tak menyerah bro. Dia terus berjuang dan berusaha sekuat mungkin agar keceriaan si gadis bisa terpancar lagi di wajahnya. Lalu dia mengajaknya ke tempat lain. Ternyata si Choga mengajaknya ke kuil bro. Dia tak lupa berdoa kepada Tuhan agar kebahagiaan si gadis bisa dikembalikan. Wah, mantap bro, cowok idaman semua wanita nih. Sudah tampan, setia lagi, hahaha. Dengan senyuman dia selalu berjuang untuk membuat kekasihnya itu bersemangat lagi dalam hidupnya bro. Lalu si Choga membawa si gadis ke kafe tempat pertama kali mereka nongkrong bro. Dia mempraktekkan saat pertama kali mereka berjumpa dan minum kopi di kafe itu. Semua yang dilakukan si gadis saat itu, sekarang malah dia yang melakukannya. Dan saat si Choga mengucapkan kata-kata yang diucapkan si gadis dulu, disitulah si gadis mulai tersenyum dan tertawa bro. Dan mulai dari saat itu juga keceriaan si gadis pun sudah kembali. Perjuangan si Choga tak sia-sia bro. Si gadis pun sudah mulai banyak bicara lagi. Sepanjang perjalanan mereka selalu berbicara ini dan itu. Semua itu bisa terjadi karena apa bro? Karena si Choga yang setia tentunya. Hahaha. Kemudian ayah si Choga pun merayakan keceriaan si gadis yang telah kembali bro. Mereka membuat pesta untuknya karena sangat bahagia melihat si gadis yang telah lepas dari traumanya. Wadidaw, sungguh keren kembaranku yang satu ini bro. Ops, jangan meri ya. Hahaha. Si Choga dan keluarganya sedang menari di tengah derasnya hujan bro. Ayahnya mengajak si gadis untuk menari bersama mereka, tetapi tiba-tiba dia ditembak. Sehingga mereka semua pun terkejut mendengar tembakan itu dan melihat ayahnya yang mulai jatuh tersungkur ke tanah. Cepat mungkin mereka langsung membawanya ke rumah sakit dan para dokter pun langsung menanganinya bro. Mereka akan melakukan operasi untuk pengangkatan peluru di tubuh si ayah. Dengan perasaan yang sangat was-was, mereka semua menunggu kabar dari dokter agar si ayah bisa diselamatkan bro. Akan tetapi tiba-tiba seorang dokter datang dan mengatakan, Choga, aku dengar ayahmu terluka. Di mana dia sekarang? Sedang operasi dok. Apa? Ini rumah sakitku, hanya aku yang melakukan operasi. Lalu mereka siapa? Mendengarnya, si Choga dan kakaknya pun sangat terkejut bro. Ternyata yang mengambil ayahnya tadi bukanlah seorang dokter. Secepat mungkin si Choga dan kakaknya langsung berlari masuki ruangan itu. Tetapi ternyata mereka dan ayahnya sudah tidak ada lagi di ruangan itu bro. Lalu mereka berdua mencari si ayah di lorong-lorong rumah sakit. Tetapi tak kunjung menemukannya. Dan akhirnya mereka pun berpisah untuk mencari si ayah. Sedangkan si gadis ingin membantu mereka. Tetapi si paman menahannya, jangan ikut bro. Si Choga pun terus mencari ayahnya di sudut-sudut rumah sakit. Tiba-tiba dia melihat para dokter itu yang sedang membawa ayahnya. Secepat mungkin dia langsung mengejarnya bro. Dan akhirnya dia pun berhasil mengejar mereka. Tetapi saat dia melihatnya, ternyata itu bukanlah ayahnya. Dia pun kaget karena telah kehilangan mereka lagi bro. Setelah itu dia pun lanjut mencari mereka lagi. Dia berlari ke tengah-tengah rumah sakit. Dengan was-was dan paniknya, si Choga pun melihat ke seluruh penjuru arah. Dia berputar-putar di situ dan melihat ke semua tempat agar bisa menemukan si ayah yang telah dibawa mereka bro. Tiba-tiba kakaknya pun terhenti karena dia melihat mereka yang telah membawa ayahnya. Lalu dia memberitahu si Choga mereka ada di sana. Mendengarnya, si Choga pun langsung melihat mereka yang berusaha kabur. Secepat mungkin dia langsung mengejarnya bro. Tetapi saat dia akan menangkapnya, tiba-tiba kakaknya ditembak. Si Choga pun terkejut melihat kakaknya ditembak berulang kali oleh penjahat itu. Lalu mereka menendangnya dan akan terjatuh ke bawah. Si Choga pun melepaskan kejarannya bro dan langsung berlari untuk menangkap kakaknya agar tidak terjatuh ke lantai. Sekuat mungkin dia terus berjuang sehingga akhirnya dia berhasil menangkap kakaknya dan tidak terhempas bro. Dia begitu panik melihat kakaknya dan berusaha menyadarkannya terus. Tetapi dia melihat ayahnya semakin jauh di bawah mereka. Dengan sedih dia pun mengatakan kepada kakaknya, kau tunggulah sebentar, aku akan mengejar mereka. Dia pun langsung berlari lagi bro. Tetapi saat si Choga sampai ke tempat itu, ternyata mereka sudah tidak ada lagi. Si Choga telah kehilangan jejak mereka. Lalu dengan panik dia kembali lagi ke tempat kakaknya bro. Namun ternyata kakaknya pun sudah tidak ada lagi karena para penjahat sudah membawanya. Melihatnya dia pun semakin panik bro. Lalu berusaha mencari kakaknya itu. Dia terus berlari mencarinya dan melihat ke seluruh penjuru arah, namun tak kunjung menemukannya bro. Seketika itu juga si Choga terjebak dalam kebingungannya. Dia sangat bersedih atas apa yang dialami oleh ayah dan kakaknya. Dengan perasaan yang sangat ketakutan, dia lanjut mencari ayah dan kakaknya lagi bro. Lalu si Choga pun mencari mereka di tempat penjemputan jenazah di rumah sakit itu. Secara teliti si Choga terus memperhatikan dan melihat semua yang ada di situ. Dan saat dia lagi mencarinya, tiba-tiba dia terkejut karena kakak dan ayahnya memang ada di situ bro. Mereka
mereka sudah tidak sadarkan diri lagi. Melihatnya, si Choga pun semakin frustasi. Lalu secara perlahan dia mendekati ayah dan kakaknya yang sangat dicintainya itu, bro. Hatinya pun semakin hancur. Sambil menangis, dia terus memenangi ayah dan kakaknya yang sudah tidak berdaya. Dan karena terlalu terkejut batinnya, dia pun hanya terdiam dalam tangisnya, bro. Sedangkan di tempat lain, si gadis terduduk lemas dan sambil menangis. Ternyata dia telah ditangkap oleh para penjahat itu, bro. Dan yang menangkapnya adalah mertuanya sendiri. Dengan perasaan yang sangat geram, penjahat itu menatap si gadis yang sedang menangis, lalu melemparkan ayahnya di sampingnya. Si gadis pun sangat terkejut melihat keadaan ayahnya itu, bro. Ternyata yang membawanya adalah musuh mertuanya sendiri. Mereka telah bersatu semenjak anak musuhnya ini dibunuh oleh si Choga, bro. Mereka pun ingin balas dendam bersama kepadanya. Lalu penjahat itu mengatakan, ketika aku membawa seseorang ke rumahku, tidak ada yang boleh lagi membawanya keluar dari rumahku, karena itu akan menjatuhkan martabat dan harga diriku. Dengan emosi dia menembak ayah si gadis di depan si gadis yang sangat terkejut melihatnya, bro. Wah, sadis sekali, bro. Si gadis pun sampai ketakutan melihatnya. Berani sekali penjahat ini ya, bro. Tunggu saja kedatangan kembaranku, pasti akan membuatnya hancur lebur. Ha. Dengan sombong penjahat ini mengatakan, jika kami tak bisa memilikimu, maka kau tak boleh dimiliki oleh siapapun juga. Sambil menangis, si gadis memohon kepadanya, bro. Dia mengatakan, tolong tinggalkan kami, jangan ganggu hidup kami lagi. Kami hanya ingin bahagia, mohon si gadis, bro. Tetapi penjahat tak berhati nurani ini malah marah. Dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh si gadis, bro. Wadidaw, semakin seru nih, bro. Akankah Bang Choga akan datang tepat waktu? Penjahat ini akan membunuh si gadis, bro. Tapi tiba-tiba dia dihempaskan oleh tubuh seseorang. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Dan ternyata yang melakukan itu semua tentunya adalah si Abang Choga, bro. Dia telah datang untuk menyelamatkan si gadis pujaan hatinya yang sedang ketakutan ini. Dan syukurnya ayah dan kakaknya masih bisa terselamatkan. Bang Choga membawa mereka untuk menyaksikan dengan amarahnya dia akan membantai para penjahat itu semua, bro. Wadidaw, pertarungan akan dimulai lagi. Haha. Sambil menegakkan tubuh ayah dan kakaknya, si Choga mengatakan, lihatlah ayah, mereka telah membuat si Yuta menangis. Akan kubantai mereka semua. Lalu the boost, the bass, the best, the boss, tumbang semua. Itulah suara pukulan Bang Choga, bro. Kekuatannya sangat mengerikan. Penjahat itu diangkat lalu dibantingkan. Amarahnya sudah tidak terbendung lagi. Dengan gagahnya dia berjalan mendekati para penjahat itu. Tak ada yang bisa menghentikan langkahnya, bro. Mereka semua dilewatinya dengan begitu mudahnya. Melihat kekasihnya yang terus menangis, dia semakin mengamuk, bro. Sekali sentuh, para penjahat itu langsung tepar. Kemudian si Choga mendirikan si gadis, lalu mendekati mertuanya dan mengatakan, apa kau bilang cinta adalah kebohongan? Kau akan membunuhnya, tetapi aku akan menyelamatkannya. Meskipun nyawaku jadi taruhannya, karena aku mencintainya. Si gadis pun langsung terkesima dengan perkataan si Choga, bro. Sambil menatap mertuanya semakin marah, dia mengatakan lagi, aku mencintainya seperti aku mencintai seluruh keluargaku. Aku akan menjaganya seperti aku menjaga keluargaku sendiri. Takkan ada yang bisa menyentuh atau menyakitinya lagi, karena dia adalah hidupku. Wow, mantap, bro. Haha. Si gadis terharu, sedangkan kedua ayah mereka merasa bangga dengan Bang Choga. Tapi jika kalian belum percaya, silahkan saja coba sentuh dia. Mereka pun menyerang, tapi dengan mudah Bang Choga menghadapinya. Dengan jurus-jurus yang telah kuturunkan, pukulan demi pukulan pun berhasil membuat mereka semua tumbang, bro. Bagaikan butiran debu, penjahat itu dihempaskannya. Si ceking tapi nggak tegap ini tiba-tiba songong menantang Bang Choga, bro. Mereka berdua pun berlari akan beradu kekuatan. Tetapi dengan pundak Bang Choga saja dia langsung keok, kemudian dihempaskan. Wah, banyak gaya loh, haha. Penjahat ini marah, tapi Bang Choga lebih marah, membuat dia terkejut, bro. Cintaku kepadanya tidak akan pernah kalah. Kalian semua akan kusingkirkan. Lalu dia menendang penjahat itu hingga melayang dan terhempas ke atas mobil, bro. Dengan kekuatannya dua orang sekaligus langsung tumbang. Pukulan seribunya pun dikeluarkan, membuat para penjahat itu terkapar di jalan. Dengan kekuatan supernya, bos penjahat itu dibuatnya melayang, lalu ditendangnya hingga tidur lagi, bro. Tak memberi ampun, Bang Choga pun mengangkatnya, mengamuk, mematahkan leher penjahat ini, bro. Dan akhirnya para kroco itu pun telah tepar, tinggallah mertua si gadis seorang diri. Si Choga pun mengatakan, mengambil cinta dan kehidupan seseorang, apa kau kira bagus? Si penjahat itu pun terdiam, bro. Nafas yang kau hirup ini dan kemewahan yang kau nikmati mulai dari sekarang, itu adalah sedekah dariku. Aku tidak akan membunuhmu. Penjahat ini pun semakin terkejut dan malu mendengarkannya, bro. Lalu ayah si Choga mengajukan jempol kepadanya karena dia bangga kepada anaknya itu, bro. Namun penjahat ini bangkit lagi mengambil sebuah pistol. Dengan cepat Bang Choga mengangkatnya lalu mematahkan lehernya, bro. Kemudian di hadapan gadis pujaan hatinya dia mencapakannya begitu saja. Sedangkan mertua si gadis hanya terdiam melihatnya.
Kemudian Bang Coga berusaha menghilangkan amarahnya itu, bro. Dengan senyuman, Bang Coga mengajak kekasihnya untuk pergi meninggalkan mertuanya yang sudah terhina. Lalu dengan perasaan bahagia, si gadis berlari mendekati ayah si Coga yang berhasil selamat. Lalu melihat lukanya, bro. Tetapi mertua si gadis yang merasa terhina, dia pun bunuh diri. Si gadis pun terkejut, namun ayah Bang Coga berusaha menenangkannya, bro. Dan akhirnya cerita ini pun selesai, karena yang baik pasti akan selalu menang. Jadi ingat, tetap pertahankan selalu kebaikan ya, bro. Haha. Oke, bro, jangan lupa ikuti terus film menarik lainnya ya.